Halo Mae, ketemu lagi dengan Mama Nande, Bidan Febrina Oka, ownernya Sekolah Emak, Pusat Perawatan Ibu dan Bayi, Home Care. Kali ini Mama Nande mau pijet-pijet bayi ya, ke rumah klien kita yang punya bayi usianya masih 21 hari. Mak Nande rewel banget kalau pagi sampai sore tidur. Tapi kalau malam sampai pagi gelisah, kayak nggak nyaman gitu. Itu kenapa? Apakah bisa dengan pijet bayi, Mak? Bisa. Jadi kalau pijet bayi itu bisa membuat tubuh bayi itu rileks ya. Kenapa? Karena bayi itu posisinya telentang terus. Udah gitu di rumah ada nenek, ada kakek, ada saudara-saudara yang kalau ketemu bayi itu jadi kayak piala bergilir, gendong sana, gendong sini, iya kan? Jadi bayi itu merasa dia nggak nyaman karena belum tentu yang gendong itu juga bisa gendong dengan baik gitu. Jadi solusinya bisa nggak Mak dipijat? Bisa dong. Jadi pijat bayi itu sudah membuktikan bahwasanya membuat bayi lebih rileks, lebih tenang, badannya jadi lebih enak, lebih segar ya, dan membuat tidur bayi jadi lebih berkualitas. Terus bayi minumnya jadi lebih banyak ya, tapi pijatnya sama yang benar, jangan yang asal-asalan. Nah, kali ini Mama Nande mau pijet bayi. Yuk ikutin ya, supaya kita bisa langsung jauh ke situ. Jangan lupa subscribe YouTube Sekolah Emak sama follow Instagram kita supaya Mama Nande makin rajin buat video-video yang pastinya berkualitas. Dah. Nah, sekarang Mama Nande udah ketemu dengan bayi Muhammad. Rupanya bayi Muhammad ini rewel karena tadi malam jatuh. Nah, bayangin bayi masih newborn udah jatuh. Oh, pasti si emak kaget, panik, dan takut ya, luar biasa. Ini juga berlaku untuk mama-mama yang lain yang punya anak bayi, yang bayinya habis jatuh terus panik ya. Nah, kalau bayinya jatuh jangan langsung mama jadi kehilangan kendali gitu ya. Harus tenang ya. Kalau misalnya ketemu dengan luka, biasanya yang luka itu di pelipis ataupun di dahi, itu lukanya dibersihkan. Itu yang pertama. Baru setelah itu alihkan perhatian dan bayinya ditenangkan. Jadi kalau misalnya dia nangis, gendong yang gendongnya itu nyaman gitu ya. Kemudian area memar, misalnya ketemu bukan luka ya, ketemu kayak memar gitu di daerah atau bagian tubuh, itu kita ambil es terus dibalut dengan kain ya. Jadi kompres daerah itu dengan menggunakan es yang dibungkus kain. Nah, jadi kalau kita kompres, dia bisa mengurangi peredaran darah di area itu. Jadi kalau misalnya ada luka bagian dalam, jadi pembuluh darahnya itu akan menciut, akhirnya tidak terjadi perdarahan di bagian dalam. Jangan malah ditempel sama kain yang hangat ya. Itu malah lebih lancar, nanti darahnya bakal keluar. Dan ini yang paling penting ya Mak ya, bayi baru jatuh itu nggak boleh langsung dipijet. Kalau misalnya kita ketemu dengan luka lebamnya ya, biasanya ini Mak, ini benjol nih bagian pelipisnya, bisa dipijet nggak? Kalau misalnya dia baru jatuh nggak bisa dipijet. Kita kasih aja minyak, Mama Nande pakai minyak karo Nande ya. Kita kasih minyak, dan bagian yang memar itu nggak perlu digosok-gosok, luka lebamnya itu nggak boleh.
Kenapa? Karena kita khawatirkan kalau misalnya terjadi luka bagian dalam, itu kalau kita gosok akhirnya itu malah makin memperlebar luka yang ada di dalam itu. Akhirnya darah mengalir dan makin bengkak, makin odem istilahnya, makin memarnya makin parah. Nah gitu. Nah jadi kapan boleh dipijat, Mak? Ya kita lihat dulu tanda-tandanya. Kalau misalnya bayinya demam, ya kan, atau bayinya rewel nggak menentu, atau bayinya kayak tanda-tanda sakit, itu jangan lagi mikir-mikir mau pijet-pijet kampung, jangan, pergi aja ke dokter, cek langsung. Nah tapi kalau misalnya bayinya nggak ada demam, terus dia rewelnya juga rewel biasa, dan bahkan ada bayi-bayi yang baru jatuh juga ceria gitu ya, jadi itu boleh dipijat paling tidak 24 jam pasca, 24 jam sampai 48 jam dia pasca jatuh. Dan tetap yang harus diingat, bagian yang memar, bagian yang luka itu tidak boleh dipijat. Nah gitu ya Mak ya. Jadi pijat bayi itu juga tekniknya ada. Banyak bayi yang bagian tubuh bayi yang area tubuhnya itu nggak boleh dipijat. Nah jadi kalau mama mau pijat bayi, carilah yang profesional dan yang punya basic pengetahuan anatomi dan fisiologi tubuh. Ke sekolah emak boleh ketemu dengan Mama Nande dan bidan-bidan kita dari sekolah emak. Nah ini mama pijat dan ternyata bayinya anteng, nggak ada yang sakit. Mama pegang tuh nggak ada yang sakit dan bayinya nyaman ya. Mudah-mudahan nanti malam bayinya nggak rewel lagi, Mak. Muhammad udah selesai pijat. Ini usianya 21 hari. Terus ada jatuh rupanya, tapi nggak apa-apa, kita pijat ternyata nggak ada yang sakit badannya. Nanti sehat-sehat ya Nak ya, tidurnya lebih nyenyak.